Bagaimana rasanya dikhianati oleh dua orang yang paling kamu percaya dalam hidupmu? Bukan oleh orang asing, bukan oleh musuh, tetapi oleh istrimu sendiri dan sahabat yang sudah kamu anggap saudara. Bayangkan kamu membangun rumah tangga dengan penuh keyakinan. Kamu bekerja keras demi masa depan. Kamu percaya tanpa ragu. Lalu suatu hari, kamu menemukan bahwa di balik senyum yang setiap hari kamu lihat, ada rahasia yang perlahan menghancurkan segalanya. Lebih menyakitkan lagi, pengkhianatan itu bukan sekadar pesan tersembunyi atau pertemuan diam-diam. Mereka bahkan melakukan nikah siri di belakangmu, saat kamu masih sah sebagai suami. Saat kamu masih hidup, saat kamu masih memperjuangkan rumah tanggamu. Ini bukan hanya cerita tentang perselingkuhan. Ini adalah kisah tentang kepercayaan yang runtuh, harga diri yang diinjak, dan malam panjang ketika seorang pria harus memilih antara mempertahankan cinta atau menjaga martabatnya. Apa yang akan kamu lakukan jika orang yang kamu cintai memilih orang lain di depan matamu sendiri? Apakah kamu akan memaafkan, atau kamu akan melepaskan meski hati terasa hancur? Dan yang lebih mengejutkan, setelah semua pengkhianatan itu terjadi, hubungan yang mereka bangun ternyata tidak bertahan. Seolah takdir menunjukkan bahwa sesuatu yang dimulai dengan menyakiti, tidak akan pernah benar-benar membawa ketenangan. Kisah ini akan membawa kamu masuk ke dalam perjalanan emosi seorang pria bernama Randy. Dari percaya, hancur, bangkit, hingga akhirnya memahami satu hal yang paling menyakitkan sekaligus paling membebaskan. Jika bukan jodoh, sejauh apapun dipaksa, pada akhirnya tetap tidak akan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan oleh Allah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Salam hangat untuk semua sahabat di seluruh Indonesia. Sekarang, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Namaku Randy. Jika ada yang bertanya siapa orang paling beruntung beberapa tahun lalu, mungkin aku akan dengan yakin menunjuk diriku sendiri. Aku memiliki seorang istri bernama Dena, dan seorang sahabat karib bernama Aldi. Dua orang yang kupercaya lebih dari siapapun di dunia ini. Aldi bukan sekadar teman. Sejak remaja kami selalu bersama. Kami makan dari piring yang sama, tidur di rumah satu sama lain, berbagi mimpi tentang masa depan. Aku menganggapnya saudara, bahkan ibuku sendiri sudah menganggap Aldi seperti anaknya. Ketika aku menikah dengan Dena, orang yang paling bahagia setelah aku adalah Aldi. Ia berdiri di sampingku saat akad. Ia menepuk bahuku sambil tersenyum lebar, berkata bahwa akhirnya aku menemukan wanita yang tepat. Saat itu aku merasa hidupku lengkap. Cinta dan persahabatan menyatu dalam satu lingkaran yang indah. Di awal pernikahan, rumah kecil kami terasa hangat. Dena pandai memasak, suaranya lembut saat memanggil namaku. Setiap aku pulang kerja, ia sudah menunggu di depan pintu. Aldi pun sering datang. Kami bertiga tertawa bersama di ruang tamu sederhana itu. Tidak ada sekat, tidak ada rahasia. Aku bahkan merasa bersyukur kepada Allah karena dikelilingi orang-orang yang tulus. Tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiranku bahwa kepercayaan yang kubangun dengan sepenuh hati justru akan menjadi celah paling besar dalam hidupku. Waktu berjalan pelan, kehidupan terasa stabil. Aku bekerja keras demi masa depan, sementara Dena mengurus rumah. Aldi kadang membantu usahaku, kadang hanya datang untuk bercerita. Aku senang melihat istriku akrab dengan sahabatku. Bagiku itu tanda bahwa hidupku harmonis. Namun ada satu momen kecil yang tak sengaja terekam di benakku. Suatu malam, saat aku keluar mengambil minum, kulihat Dena dan Aldi sedang tertawa pelan di dapur. Mereka terlihat canggung ketika menyadari aku berdiri di belakang. Aku hanya tersenyum dan menganggapnya hal biasa. Mereka pasti sedang bercanda. Aku tidak ingin menjadi suami yang posesif. Aku tidak ingin menjadi sahabat yang penuh curiga. Kepercayaan adalah dasar segalanya, begitu pikirku. Dan aku percaya pada mereka sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi entah mengapa ada rasa asing yang perlahan masuk ke dalam rumahku. Dena mulai lebih sering memegang ponselnya. Ia tersenyum sendiri ketika membaca pesan. Jika aku bertanya,
ia hanya berkata itu pesan dari teman lamanya. Aldi juga mulai berubah. Ia tetap datang, tetapi ada jarak yang sulit kujelaskan. Tatapannya tidak lagi setegas dulu. Kadang ia terlihat gelisah, kadang terlalu banyak bicara seolah ingin menutupi sesuatu. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Aku menegur diriku sendiri karena mulai berpikir aneh. Bagaimana mungkin aku meragukan istriku sendiri? Bagaimana mungkin aku curiga pada sahabat yang sudah bersamaku bertahun-tahun? Aku memilih diam, aku memilih percaya, dan tanpa kusadari, keputusan itu perlahan membawaku menuju kenyataan yang tak pernah siap kuhadapi. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, Dena berkata ia ingin mengunjungi orang tuanya. Aku mengangguk saja, tidak ada yang aneh. Namun entah kenapa, setelah pintu tertutup dan suara hujan semakin keras, hatiku terasa tidak tenang. Aku berdiri lama di depan jendela. Ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum jelas apa bentuknya. Dan sejak hari itu, hidupku mulai berubah sedikit demi sedikit, tanpa aku tahu bahwa badai sebenarnya sudah menunggu di depan. Sejak hari hujan itu, perasaanku tidak lagi sama. Rumah yang dulu terasa hangat mulai terasa asing. Dena tetap tersenyum, tetap menyiapkan makan, tetap memanggil namaku dengan lembut. Namun ada sesuatu yang hilang dari tatapannya. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Dena lebih sering membawa ponselnya ke kamar mandi. Ia mengunci layar dengan cepat saat aku mendekat. Jika aku bertanya sedang apa, jawabannya singkat. Tidak seperti dulu yang selalu bercerita panjang tentang apapun. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaanku saja. Mungkin aku terlalu lelah bekerja. Mungkin pikiranku sedang tidak tenang. Aku tidak ingin merusak rumah tanggaku hanya karena prasangka. Namun perubahan itu semakin jelas. Aldi juga berubah. Ia jarang datang tanpa memberi kabar. Ketika datang, ia tidak lagi duduk lama bersamaku seperti dulu. Justru anehnya, ia lebih sering mengobrol dengan Dena di dapur atau di teras belakang. Suatu malam aku pura-pura tertidur di ruang tamu. Aku mendengar suara pelan dari dapur. Dena dan Aldi berbicara dengan nada rendah. Aku tidak bisa menangkap isi pembicaraan mereka, tetapi aku mendengar tawa kecil yang terasa berbeda. Bukan tawa biasa, ada nada rahasia di dalamnya. Dadaku mulai terasa sesak. Aku bangkit perlahan dan berjalan ke dapur. Ketika langkahku terdengar, percakapan itu langsung terhenti. Mereka sama-sama terdiam. Aldi tersenyum kaku, sementara Dena sibuk memegang gelas kosong seolah sedang mencuci. Aku menatap mereka beberapa detik. Tidak ada bukti, tidak ada yang bisa kutuduhkan. Jadi aku hanya berkata pelan bahwa aku haus, lalu mengambil air sendiri. Malam itu aku sulit tidur. Pikiran buruk mulai memenuhi kepala. Bayangan tentang kemungkinan yang tidak ingin ku percaya terus muncul. Aku memejamkan mata dan berdoa kepada Allah agar semua ini hanya perasaanku saja. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari seorang kenalan lama. Ia bertanya dengan hati-hati apakah rumah tanggaku baik-baik saja. Katanya ia sering melihat Dena keluar bersama seorang pria yang mirip Aldi. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku membalas dengan singkat bahwa mungkin itu hanya kebetulan. Tapi hatiku bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, kecurigaan itu memiliki arah. Aku tidak langsung menuduh. Aku memilih mengamati. Suatu sore, aku pulang lebih cepat tanpa memberi tahu Dena. Rumah dalam keadaan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ponsel Dena tertinggal di meja. Layarnya menyala karena ada pesan masuk. Nama yang muncul di layar itu membuat darahku seolah berhenti mengalir. Aldi, aku berdiri terpaku. Aku tahu membuka ponsel orang lain adalah salah. Tapi rasa ingin tahu dan ketakutan jauh lebih kuat. Dengan tangan gemetar, aku membuka layar yang kebetulan tidak terkunci. Percakapan itu tidak panjang, tetapi cukup untuk membuat duniaku runtuh. Ada kata rindu, ada panggilan sayang, ada janji bertemu saat aku sedang bekerja. Napasku terasa berat. Pandanganku buram. Aku duduk perlahan di kursi, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Semua potongan kecil yang selama ini kuabaikan mulai tersusun menjadi satu gambaran yang menakutkan. Namun yang paling menyakitkan bukanlah isi pesan itu.
Yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa dua orang yang paling kupercaya ternyata menyimpan sesuatu di belakangku. Suara pintu depan terbuka tiba-tiba. Aku tersentak. Dena masuk dengan wajah terkejut melihatku sudah di rumah. Senyumnya terlihat dipaksakan. Ia bertanya kenapa aku pulang cepat. Aku menatapnya dalam diam. Di dalam dadaku, badai mulai mengamuk. Tapi di wajahku, aku berusaha tetap tenang. Karena aku belum siap mendengar pengakuan. Dan aku belum siap menghadapi kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Sore itu udara terasa berat. Dena berdiri di depanku, masih dengan tas di tangan. Ia mencoba terlihat biasa saja, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Ada kepanikan yang ia sembunyikan. Aku menggenggam ponselnya yang masih terbuka. Layar itu seolah membakar telapak tanganku. Aku tidak langsung bicara. Aku hanya menatapnya lama, mencoba mencari sisa kejujuran di wajah yang dulu sangat kucintai. Dena bertanya pelan apa yang terjadi. Suaranya bergetar. Aku mengangkat ponsel itu tanpa berkata apa-apa. Wajahnya langsung pucat. Beberapa detik yang sunyi itu terasa seperti bertahun-tahun. Lalu ia mencoba mendekat, mencoba mengambil ponselnya. Aku mundur selangkah. Aku bertanya satu hal saja. Sejak kapan? Dena tidak langsung menjawab. Air matanya mulai jatuh. Ia berkata semuanya tidak seperti yang kupikirkan. Ia berkata itu hanya salah paham. Ia berkata ia dan Aldi hanya berteman dekat. Namun kata rindu dan panggilan sayang di layar itu tidak mungkin sekadar teman. Aku bukan orang bodoh. Aku mungkin terlalu percaya, tetapi aku masih bisa membaca arti sebuah kalimat. Aku meminta Dena jujur. Aku mengatakan bahwa aku lebih siap menerima kebenaran daripada terus hidup dalam kebohongan. Suasana di ruang tamu itu terasa sesak. Dinding rumah yang dulu menjadi saksi tawa kami kini seperti menekan dadaku. Akhirnya Dena duduk dan menangis. Ia mengaku bahwa hubungannya dengan Aldi sudah berjalan beberapa bulan. Awalnya hanya curhat. Katanya aku terlalu sibuk bekerja. Katanya ia merasa kesepian. Dan Aldi selalu ada mendengarkan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang menembus dadaku pelan-pelan. Aku bertanya apakah hanya sebatas pesan dan pertemuan diam-diam. Dena terdiam cukup lama, tatapannya kosong. Dan dalam diam itu aku sudah tahu jawabannya. Ia mengangguk pelan. Duniaku runtuh saat itu juga. Namun yang belum aku tahu adalah satu kenyataan yang jauh lebih kejam dari sekadar perselingkuhan. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Aku langsung menghubungi Aldi malam itu juga. Suaraku dingin ketika memintanya datang. Ia sempat menolak dengan alasan sibuk, tetapi aku memaksanya. Sekitar 1 jam kemudian, Aldi berdiri di depan rumahku. Wajahnya tegang. Ia tahu sesuatu telah terbongkar. Aku tidak memukulnya, tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dan bertanya, kenapa? Ia mencoba menjelaskan. Ia berkata semuanya terjadi begitu saja. Ia berkata ia juga tidak pernah merencanakannya. Ia berkata ia menyesal. Aku tertawa kecil mendengar kata menyesal. Kata itu terdengar sangat murah dari mulutnya. Lalu, dalam percakapan yang penuh tekanan itu, keluar satu kalimat yang membuat lututku lemas. Aldi berkata bahwa ia dan Dena sudah menikah secara siri. Aku merasa seperti kehilangan pendengaran sesaat. Suara di sekitarku menghilang. Yang tersisa hanya detak jantungku yang menghantam keras di telinga. Menikah, sementara aku masih suami sah. Sementara aku masih hidup dan belum pernah menceraikan Dena. Aku menatap mereka berdua bergantian. Dua orang yang selama ini kupeluk dalam lingkar kepercayaanku. Ternyata diam-diam mereka membangun ikatan sendiri di belakangku. Malam itu bukan hanya tentang pengkhianatan. Malam itu adalah malam ketika aku menyadari bahwa kepercayaanku telah dihancurkan sampai ke akar-akarnya. Dan aku tahu, setelah pengakuan itu, tidak akan ada lagi yang bisa kembali seperti semula. Kata menikah itu terus terngiang di kepalaku. Seolah tidak nyata, tetapi begitu jelas menyakitkan. Aku berdiri di ruang tamu rumahku sendiri dan merasa seperti orang asing. Dena menangis tanpa suara di sudut sofa. Aldi menunduk, tidak berani menatapku. Dua orang yang dulu selalu kupercaya kini duduk di depanku sebagai pengkhianat. Aku bertanya sejak kapan mereka menikah siri. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, berat dan dingin. Aldi menjawab pelan bahwa itu terjadi 2 bulan lalu.
Ia berkata semua dilakukan karena mereka merasa sudah saling mencintai. Ia bilang mereka tidak ingin terus hidup dalam dosa. Aku hampir tertawa mendengarnya. Mereka berbicara tentang dosa, sementara mereka menikah diam-diam di belakang suami yang masih sah. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Dadaku panas, tanganku mengepal, tetapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menjadi pria yang kehilangan kendali. Rasa sakit ini sudah cukup membuatku hancur tanpa harus menambah penyesalan baru. Aku menoleh pada Dena dan bertanya, apakah kau masih menganggapku suami saat itu? Ia menangis semakin keras. Ia berkata semuanya terjadi begitu cepat. Ia bilang ia bingung. Ia bilang ia takut kehilangan Aldi jika tidak segera menikahinya. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada pengakuan apapun. Jadi selama ini, aku yang menjadi suaminya, justru dianggap bisa ditinggalkan kapan saja. Aku berjalan keluar rumah untuk mengambil napas. Langit malam gelap tanpa bintang. Angin terasa dingin menusuk kulit. Aku menatap kosong ke jalanan yang sepi, mencoba memahami bagaimana hidupku bisa berubah dalam satu malam. Kenangan tentang tawa kami bertiga muncul silih berganti. Makan bersama, bercanda, saling percaya. Semua itu ternyata hanya panggung sandiwara yang aku tonton tanpa sadar. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku berkata pada mereka bahwa mulai malam ini semuanya selesai. Tidak ada lagi penjelasan, tidak ada lagi pembelaan. Aldi mencoba mendekat, mencoba meminta maaf. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi darinya. Kata maaf tidak bisa memperbaiki apa yang sudah mereka lakukan. Aku menatap Dena untuk terakhir kalinya sebagai suami yang masih berusaha bertahan. Aku bertanya apakah ia memilihku atau memilih Aldi. Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Dena tidak langsung menjawab. Ia hanya menangis. Namun dalam diamnya, aku sudah membaca jawabannya. Ia memilih Aldi. Saat itu juga, sesuatu dalam diriku benar-benar patah. Bukan hanya hatiku, tapi juga rasa percaya yang selama ini kujaga dengan sepenuh jiwa. Aku berkata bahwa aku akan menceraikannya. Kata itu keluar pelan, tetapi tegas. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan jika harga diriku diinjak sedalam ini. Dena tersentak. Mungkin ia tidak menyangka aku akan secepat itu mengambil keputusan. Tetapi bagiku, tidak ada pilihan lain. Aku tidak mungkin hidup berdampingan dengan wanita yang sudah menjadi istri orang lain secara diam-diam. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk sendirian di ruang tamu sampai azan subuh terdengar jauh di luar sana. Di antara rasa marah dan hancur, aku hanya bisa berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan. Karena aku tahu, setelah keputusan ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu terasa sangat panjang. Cahaya matahari masuk melalui jendela, tetapi tidak membawa kehangatan sedikit pun. Rumah ini terasa dingin, padahal aku masih duduk di tempat yang sama sejak tadi malam. Dena keluar dari kamar dengan mata sembab. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada lagi penjelasan. Yang tersisa hanya jarak yang begitu lebar di antara kami. Aku berkata bahwa hari ini juga aku akan mengurus perceraian. Suaraku tenang, meski di dalam dada semuanya terasa berantakan. Aku tidak ingin memperpanjang luka. Dena mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terputus oleh tangis. Ia bilang tidak pernah berniat menyakitiku. Ia bilang semua terjadi karena perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Aku mendengarnya tanpa ekspresi. Cinta seharusnya tidak membuat orang mengkhianati. Cinta tidak seharusnya dibangun dengan meruntuhkan orang lain. Beberapa hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Proses perceraian itu terasa cepat, tetapi setiap langkahnya seperti menghantam jantungku. Tanda tangan yang kububuhkan di atas kertas itu terasa lebih berat daripada beban apapun yang pernah kuangkat. Saat akhirnya kata talak itu terucap, aku merasa kosong. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis, hanya sunyi yang memekakkan. Dena resmi bukan lagi istriku. Ia mengemasi barang-barangnya dalam diam. Aku berdiri di ambang pintu kamar, melihat lemari yang dulu kami isi bersama kini setengah kosong. Setiap baju yang ia lipat seperti menghapus satu kenangan dari rumah ini. Sebelum pergi, Dena berhenti di depan pintu. Ia menatapku lama. Ada penyesalan di matanya, tetapi semuanya sudah terlambat. Aku tidak menahannya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya membiarkannya melangkah keluar, menuju hidup yang ia pilih sendiri. Pintu itu tertutup perlahan.
Suara klik kecil dari gagang pintu terdengar seperti penutup sebuah bab besar dalam hidupku. Hari-hari setelah itu terasa sunyi. Tidak ada lagi suara langkah di dapur. Tidak ada lagi aroma masakan sore hari. Rumah ini berubah menjadi tempat yang penuh gema kenangan. Aku mencoba sibuk dengan pekerjaan. Aku pulang larut agar tidak terlalu lama berada di rumah. Tetapi setiap sudut ruangan selalu mengingatkanku pada Dena dan pada Aldi. Pengkhianatan itu tidak hanya menghancurkan pernikahanku. Ia juga menghancurkan persahabatan yang sudah kubangun bertahun-tahun. Aku kehilangan dua orang sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa orang mencoba menghiburku. Mereka berkata mungkin ini sudah takdir. Mereka berkata mungkin Allah sedang menyelamatkanku dari sesuatu yang lebih buruk. Aku ingin percaya itu, tetapi luka ini masih terlalu segar untuk disebut pelajaran. Di tengah kesepian itu, sesekali pikiranku bertanya-tanya tentang mereka. Apakah mereka bahagia sekarang? Apakah mereka hidup bersama seperti pasangan pada umumnya? Aku tidak mencari tahu. Aku berusaha tidak peduli. Namun jauh di dalam hati, ada rasa penasaran yang sulit dihapus. Karena aku ingin tahu, apakah pengkhianatan yang menghancurkanku benar-benar membawa mereka pada kebahagiaan. Dan tanpa kusadari, jawaban atas pertanyaan itu perlahan mulai mendekat ke dalam hidupku. Sudah beberapa bulan sejak Dena pergi dari rumah ini. Aku mulai terbiasa dengan kesunyian. Luka itu belum sepenuhnya hilang, tetapi setidaknya aku sudah bisa bernapas tanpa merasa sesak setiap saat. Aku jarang keluar kecuali untuk bekerja. Lingkungan sekitar sebenarnya sudah tahu tentang perceraianku. Tatapan mereka kadang terasa iba, kadang penuh rasa ingin tahu. Aku memilih tidak banyak bicara. Suatu sore, saat aku sedang duduk sendirian di warung kopi dekat rumah, seorang kenalan lama menghampiriku. Ia duduk di sebelahku dan berbasa-basi sebentar sebelum akhirnya menyinggung satu nama yang sudah lama tidak ingin kudengar. Aldi. Jantungku berdebar lebih cepat, tetapi wajahku tetap tenang. Aku hanya mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan ceritanya. Ia berkata hubungan Aldi dan Dena tidak seindah yang orang kira. Mereka sering terlihat bertengkar. Bahkan katanya, Dena tidak tinggal serumah dengan Aldi secara tetap. Kadang di rumah orang tuanya, kadang tidak jelas di mana. Aku terdiam. Informasi itu seperti angin yang tiba-tiba membuka kembali pintu lama yang sudah susah payah kututup. Kenalanku itu melanjutkan, katanya banyak orang mulai mempertanyakan pernikahan siri mereka. Tidak ada restu keluarga, tidak ada penerimaan yang baik dari lingkungan. Semua seperti serba salah sejak awal. Aku pulang dengan pikiran yang campur aduk. Ada rasa aneh yang sulit kujelaskan. Bukan senang, bukan juga puas. Hanya perasaan kosong yang bercampur dengan kenyataan bahwa hidup mereka ternyata tidak berjalan mulus. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku teringat malam ketika Aldi berdiri di depanku dan mengaku telah menikahi Dena. Saat itu mereka terlihat begitu yakin dengan pilihan mereka. Kini ternyata pilihan itu tidak membawa ketenangan. Beberapa hari kemudian, aku tidak sengaja bertemu Aldi di jalan. Kami berpapasan tanpa direncanakan. Ia terlihat lebih kurus. Wajahnya lelah. Kami saling menatap beberapa detik yang terasa lama. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat seperti dulu. Aldi akhirnya membuka suara. Ia berkata ingin berbicara denganku suatu hari nanti. Katanya ada banyak hal yang ingin ia jelaskan. Aku hanya mengangguk singkat tanpa janji apapun. Sebelum berpisah, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan lagi keyakinan seperti malam pengakuan itu, melainkan keraguan dan penyesalan yang samar. Kabar tentang Dena dan Aldi semakin sering terdengar. Mereka disebut sering berselisih soal masa depan, soal tekanan keluarga, soal rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku mulai menyadari satu hal. Hubungan yang dibangun di atas luka orang lain ternyata tidak pernah benar-benar kokoh. Namun kisah mereka belum benar-benar selesai. Dan aku pun belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu itu. Karena suatu malam, sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari nomor yang sangat kukenal. Nama Dena muncul di layar. Dan untuk pertama kalinya setelah perceraian itu, tanganku kembali gemetar. Nama Dena di layar ponselku terasa seperti bayangan lama yang tiba-tiba hidup kembali. Sudah lama aku berusaha menghapus segala hal tentangnya, tetapi satu pesan singkat itu cukup membuat dadaku kembali sesak. Aku tidak langsung membukanya. Ponsel itu kuletakkan di meja.
Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Jam sudah lewat tengah malam. Hanya ada suara kipas angin dan detak jam dinding yang terdengar jelas. Akhirnya aku memberanikan diri membuka pesan itu. Isinya sederhana. Ia ingin bertemu. Katanya ada hal penting yang harus dibicarakan. Ia menulis bahwa semua ini tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Aku menatap layar cukup lama. Kalimat itu terasa berat. Tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, atau sekadar lelah. Luka itu memang sudah tidak sedalam dulu, tetapi belum benar-benar sembuh. Pagi harinya, setelah berpikir panjang, aku membalas singkat. Aku setuju bertemu di tempat umum, bukan di rumah. Aku tidak ingin mengulang bayangan lama di ruang yang pernah menjadi saksi pengkhianatan. Kami bertemu di sebuah taman yang dulu sering kami kunjungi saat awal menikah. Tempat itu penuh kenangan, dan mungkin itu sebabnya Dena memilihnya. Ia datang lebih dulu, duduk di bangku kayu dengan wajah yang tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Matanya sembab, seolah sudah lama tidak benar-benar tidur nyenyak. Aku duduk dengan jarak yang cukup. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Beberapa detik kami hanya saling diam. Dena akhirnya berbicara. Ia berkata hidupnya bersama Aldi tidak seperti yang ia bayangkan. Mereka sering bertengkar, banyak tekanan dari keluarga, tidak ada ketenangan. Ia mengaku merasa bersalah setiap kali mengingat caranya meninggalkanku. Rasa bersalah itu katanya terus menghantuinya. Aku mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti gema dari masa lalu yang sudah berusaha kulupakan. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat napasku tertahan. Ia bilang Aldi sudah tidak lagi tinggal bersamanya. Mereka berpisah, tidak resmi, tetapi tidak lagi bersama. Aku menatapnya dalam diam. Jadi semua yang dulu mereka perjuangkan dengan cara menyakitiku, kini runtuh begitu saja. Dena menunduk dan berkata ia tidak tahu harus kembali kemana. Keluarganya kecewa, lingkungan menjauh, dan kini ia sendirian. Ada air mata di pipinya saat ia mengatakan bahwa ia menyesal. Angin sore berhembus pelan di antara kami. Taman itu tetap sama, tetapi hidup kami sudah sangat berbeda. Aku melihat wanita yang dulu sangat kucintai kini duduk di depanku dalam keadaan rapuh. Tetapi di dalam diriku, ada jarak yang tidak bisa dijembatani hanya dengan kata maaf. Pertemuan itu belum selesai. Masih ada hal yang ingin ia sampaikan. Dan aku tahu, apapun yang akan keluar dari mulutnya setelah ini, akan kembali mengguncang hatiku. Angin sore berhembus pelan, tetapi suasana di antara kami terasa berat. Dena masih menunduk, tangannya saling menggenggam, seolah mencoba menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Aku menunggu. Beberapa detik kemudian, ia mengangkat wajahnya. Matanya merah, suaranya pelan ketika akhirnya ia berkata bahwa ia ingin kembali. Kalimat itu jatuh begitu saja di antara kami. Aku tidak langsung bereaksi. Sejujurnya, aku sudah menduga ia akan mengatakan sesuatu tentang penyesalan. Tetapi mendengar ia ingin kembali kepadaku membuat jantungku berdetak tidak teratur. Dena berkata ia sadar telah membuat kesalahan besar. Ia bilang baru sekarang ia mengerti arti kehilangan. Ia merasa apa yang ia kejar dulu hanyalah emosi sesaat yang dibungkus dengan kata cinta. Ia berkata tidak ada ketenangan bersama Aldi. Yang ada hanya rasa bersalah dan pertengkaran yang terus berulang. Mereka saling menyalahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Aku memejamkan mata sesaat. Dalam kepalaku terlintas kembali malam pengakuan itu. Saat ia memilih Aldi di depanku. Saat harga diriku jatuh begitu dalam. Dena mendekat sedikit. Ia berkata jika aku mau, ia siap memperbaiki semuanya dari awal. Ia siap menerima apapun syarat dariku. Ia hanya ingin kesempatan. Kesempatan. Kata itu terasa berat. Di dalam hatiku ada dua suara yang saling bertentangan. Satu suara mengingat semua luka. Satu lagi mengingat semua kenangan indah sebelum semuanya hancur. Aku memandangnya lama. Wanita ini pernah menjadi pusat duniaku. Tetapi wanita ini juga yang menghancurkan dunia itu. Aku bertanya satu hal. Jika waktu bisa diulang, apakah kau tetap akan memilih Aldi? Dena menangis lebih keras. Ia menggeleng berulang kali. Ia bilang saat itu ia dibutakan perasaan dan ego. Ia tidak berpikir panjang. Ia hanya mengikuti emosi tanpa memikirkan akibatnya. Jawabannya terdengar tulus, tetapi hatiku tidak lagi selembut dulu.
Aku sadar satu hal, luka bisa sembuh, tetapi bekasnya tetap ada. Kepercayaan yang pecah tidak pernah kembali utuh seperti semula. Aku berkata padanya bahwa aku sudah berusaha keras berdiri kembali setelah semuanya. Aku belajar menerima kenyataan bahwa pernikahanku berakhir. Aku mencoba berdamai dengan pengkhianatan itu. Dan sekarang, ketika aku mulai bisa berjalan lagi, ia datang membawa masa lalu yang pernah menjatuhkanku. Dena terdiam. Ia mungkin berharap jawaban berbeda dariku. Langit mulai berubah warna, sore perlahan menjadi malam. Orang-orang di taman mulai pulang satu persatu, menyisakan kami dalam suasana yang semakin sunyi. Aku menarik napas panjang. Apapun keputusan yang akan kuambil setelah ini, tidak akan pernah mudah. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku merasa dihadapkan pada pilihan yang kembali menguji hatiku. Langit sudah gelap ketika aku akhirnya berbicara. Lampu taman menyala redup, menerangi wajah Dena yang masih basah oleh air mata. Aku berkata pelan bahwa tidak semua yang sudah hancur bisa disusun kembali. Ada hal yang jika sekali dilepas, tidak akan pernah sama walau dipasang lagi. Dena menatapku dengan harapan yang masih tersisa. Ia mungkin masih percaya bahwa cinta lama bisa menutup semua luka. Aku menggeleng pelan. Aku mengatakan bahwa saat ia memilih Aldi malam itu, sesuatu dalam diriku ikut mati. Bukan hanya rasa percaya, tetapi juga rasa aman yang dulu kurasakan saat bersamanya. Aku tidak membencinya. Aku tidak lagi marah seperti dulu. Tetapi hatiku sudah berubah. Dena mencoba menggenggam tanganku. Refleks aku menariknya perlahan. Bukan karena benci, melainkan karena jarak itu sudah terlanjur tercipta. Ia terdiam cukup lama, lalu bertanya apakah benar tidak ada lagi kesempatan sedikitpun. Aku memandang ke depan, ke jalan setapak yang dulu sering kami lalui bersama sambil tertawa. Kini jalan itu terasa asing. Aku berkata bahwa memaafkan bukan berarti kembali. Aku sudah memaafkannya agar hatiku tenang. Tetapi kembali bersama adalah cerita yang berbeda. Tangisnya pecah lagi. Aku bisa merasakan penyesalannya tulus. Namun penyesalan selalu datang belakangan. Ia tidak pernah muncul sebelum keputusan besar diambil. Aku berdiri perlahan. Aku bilang pada Dena bahwa ia harus belajar menerima akibat dari pilihannya. Seperti aku yang harus menerima akibat dari kepercayaanku dulu. Ia menunduk dalam. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar darinya. Sebelum pergi, aku mengatakan satu hal yang selama ini kupahami dalam diam. Jika memang jodoh, tidak perlu mengkhianati untuk bersama. Dan jika bukan jodoh, dipaksakan sekuat apapun tetap tidak akan bertahan. Aku melangkah meninggalkannya di bangku itu. Langkahku terasa berat, tetapi juga terasa tegas. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa benar-benar memilih diriku sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku mendengar kabar bahwa Dena benar-benar berpisah dari Aldi. Tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Pernikahan siri itu berakhir tanpa arah yang jelas. Aldi sendiri jarang terlihat di lingkungan. Katanya ia pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Segalanya berakhir begitu saja. Tidak ada kisah bahagia yang mereka bangun dari pengkhianatan itu. Aku tetap menjalani hidupku perlahan. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi menguasai hariku. Kadang aku masih teringat masa lalu. Namun kini kenangan itu tidak lagi membuatku hancur. Ia hanya menjadi bagian dari cerita panjang yang membentukku menjadi lebih kuat. Dan di antara sunyi rumah yang dulu terasa menyakitkan, aku mulai menemukan satu hal yang selama ini hilang. Ketenangan. Waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Setelah pertemuan terakhir dengan Dena di taman itu, hidupku terasa lebih sunyi, tetapi juga lebih jernih. Tidak ada lagi harapan palsu. Tidak ada lagi bayangan untuk kembali. Aku mulai menata ulang hidupku dari awal. Rumah yang dulu penuh kenangan perlahan kubah. Aku memindahkan beberapa perabot, mengecat ulang dinding ruang tamu, mengganti tirai yang dulu dipilih Dena. Bukan karena benci, tetapi karena aku ingin ruang ini menjadi milikku sepenuhnya. Setiap perubahan kecil seperti menyusun ulang hatiku yang sempat berantakan. Aku juga mulai lebih dekat dengan keluargaku. Selama ini aku terlalu sibuk bekerja dan membangun rumah tangga, sampai lupa bahwa masih ada orang-orang yang tulus mencintaiku tanpa syarat. Ibuku sering datang membawa makanan. Ayahku lebih sering mengajakku berbicara dari hati ke hati. Mereka tidak banyak bertanya tentang masa lalu.
Mereka hanya memastikan aku tidak sendirian. Di malam-malam tertentu, rasa sepi masih datang. Kenangan tentang Dena dan Aldi kadang muncul tanpa diundang. Tetapi sekarang aku tidak lagi marah ketika mengingatnya. Aku hanya menghela napas panjang dan membiarkan perasaan itu lewat. Aku belajar bahwa memaafkan bukan untuk mereka. Memaafkan adalah cara agar aku tidak terus terikat pada luka yang sama. Beberapa teman mulai mengajakku keluar. Awalnya aku menolak. Aku merasa belum siap membuka diri. Tetapi perlahan aku mencoba. Aku ikut berkumpul. Aku kembali tertawa, meski belum sebebas dulu. Ada satu momen ketika aku sadar bahwa aku sudah tidak lagi mencari kabar tentang Dena dan Aldi. Tidak ada rasa ingin tahu. Tidak ada dorongan untuk memastikan apakah mereka benar-benar sudah berpisah. Karena ternyata, ketika hati mulai sembuh, rasa penasaran itu hilang dengan sendirinya. Suatu malam, setelah salat dan berdoa, aku duduk lama dalam keheningan. Aku berbicara pada Allah dalam hatiku. Aku mengakui bahwa dulu aku terlalu percaya pada manusia tanpa menyadari bahwa hati manusia bisa berubah kapan saja. Aku tidak lagi bertanya kenapa ini terjadi padaku. Aku hanya meminta kekuatan untuk melangkah tanpa membawa dendam. Dan perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang dulu sempat hilang. Harapan, bukan harapan untuk kembali pada masa lalu. Tetapi harapan bahwa masa depanku masih panjang. Bahwa kebahagiaan tidak berhenti pada satu nama. Aku tidak tahu apa yang menungguku di depan. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti aku akan kembali membuka hati untuk seseorang yang baru. Namun satu hal yang pasti, aku sudah tidak lagi berdiri di tempat yang sama seperti saat malam pengkhianatan itu terjadi. Aku sudah melangkah, dan kali ini, aku melangkah dengan lebih hati-hati, dengan hati yang lebih kuat, dan dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, aku mampu menghadapinya. Kupikir semuanya benar-benar selesai. Aku sudah belajar menerima, sudah berhenti mencari tahu, sudah bisa menjalani hari tanpa memikirkan nama Dena dan Aldi. Hidupku mulai stabil, pekerjaanku membaik, aku bahkan mulai menikmati kesendirian yang dulu terasa menyakitkan. Namun hidup kadang suka menguji keyakinan yang sudah kita bangun dengan susah payah. Suatu siang, ketika aku sedang berada di tempat kerja, ponselku berdering. Nomor yang tidak kusimpan. Aku hampir mengabaikannya, tetapi entah kenapa aku mengangkatnya. Suara di seberang sana membuat napasku tertahan. Aldi, sudah lama aku tidak mendengar suaranya secara langsung. Ia terdengar lebih berat, lebih lelah dari yang kuingat. Ia berkata ingin bertemu. Katanya ini penting. Katanya ada hal yang harus ia sampaikan langsung kepadaku sebagai seorang laki-laki. Aku hampir menolak. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, pikirku. Tetapi ada nada berbeda dalam suaranya. Bukan nada percaya diri seperti dulu. Ada sesuatu yang retak. Akhirnya aku setuju bertemu di sebuah masjid dekat pusat kota menjelang maghrib. Tempat netral, tempat yang tenang. Saat aku tiba, Aldi sudah duduk di teras masjid. Ia terlihat lebih kurus. Wajahnya tidak lagi setegar dulu. Ada garis lelah yang jelas di matanya. Kami duduk berdampingan, tetapi tidak saling menatap pada awalnya. Beberapa menit hanya diisi dengan suara kendaraan dan orang-orang yang berlalu lalang. Akhirnya Aldi berbicara. Ia mengakui semua kesalahannya tanpa mencoba membela diri. Ia berkata pengkhianatan itu adalah keputusan terburuk dalam hidupnya. Ia kehilangan sahabat yang sudah seperti saudara. Ia kehilangan rasa hormat dari banyak orang. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak pernah benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang ia kira akan ia raih bersama Dena. Aku diam mendengarkan. Ia mengaku bahwa setelah aku menceraikan Dena, hubungan mereka justru semakin penuh tekanan. Rasa bersalah terus muncul dalam setiap pertengkaran. Setiap masalah kecil selalu kembali pada satu hal yang sama. Cara mereka memulai semuanya. Ia berkata sesuatu yang membuatku terdiam lebih lama. Katanya, semakin ia berusaha membangun hidup bersama Dena, semakin ia merasa seperti berdiri di atas fondasi yang rapuh. Tidak ada ketenangan, tidak ada rasa aman. Akhirnya mereka memilih berpisah. Aldi menunduk dan berkata bahwa ia tidak meminta apapun dariku. Ia tidak berharap persahabatan itu kembali seperti dulu. Ia hanya ingin meminta maaf secara langsung, sebagai laki-laki yang pernah kau anggap saudara. Kata saudara itu terasa aneh di telingaku sekarang. Aku menatapnya lama. Dalam diri pria di depanku ini, aku melihat seseorang yang pernah sangat kupercaya,
lalu berubah menjadi orang yang paling melukaiku. Aku tidak memukulnya, aku tidak membentaknya, amarah itu sudah tidak sebesar dulu. Aku hanya berkata bahwa kepercayaan yang hancur tidak bisa kembali utuh. Tetapi aku tidak ingin hidup membawa kebencian. Ia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca, azan maghrib berkumandang, suara itu menggema, menembus ruang di antara kami. Kami berdiri untuk salat berjamaah. Berdiri dalam satu saf yang sama, tetapi dengan sejarah yang berbeda. Dan di dalam sujudku, aku menyadari satu hal. Pengkhianatan mereka memang menghancurkanku, tetapi juga membentukku menjadi seseorang yang lebih mengenal arti harga diri, kesabaran, dan keikhlasan. Namun kisah hidupku belum benar-benar berakhir di sini. Karena takdir masih menyimpan satu kejutan lagi yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Setelah pertemuan itu, hatiku terasa lebih ringan. Bukan karena semua luka hilang, tetapi karena akhirnya semua kata yang tertahan sudah terucap. Dena sudah datang dengan penyesalan. Aldi sudah datang dengan pengakuan. Dan aku sudah berdiri di hadapan mereka tanpa amarah yang meledak-ledak. Aku pulang dari masjid malam itu dengan langkah yang berbeda. Tidak tergesa, tidak berat, seolah ada beban lama yang akhirnya benar-benar jatuh dari pundakku. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Aku mulai lebih fokus pada diriku sendiri. Aku memperbaiki pola hidupku, bangun lebih pagi, lebih rajin beribadah, lebih banyak waktu untuk keluarga. Aku belajar mencintai hidup tanpa menggantungkan bahagia pada satu orang. Dan di tengah proses itu, tanpa ku cari, Allah seperti mempertemukanku dengan sesuatu yang baru. Suatu sore aku diminta membantu acara kecil di tempat kerja seorang teman. Aku datang tanpa ekspektasi apapun. Hanya ingin mengisi waktu dan membantu sebisaku. Di sana, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Sinta. Ia tidak datang dengan cara yang dramatis. Tidak ada adegan khusus, hanya perkenalan sederhana. Ia berbicara dengan tenang, tatapannya jujur, senyumnya tidak berlebihan. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa. Hatiku masih terlalu berhati-hati untuk menilai sesuatu sebagai awal yang baru. Namun hari itu kami berbincang cukup lama. Tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang kehidupan yang kadang tidak berjalan sesuai rencana. Yang membuatku terdiam adalah satu kalimat yang ia ucapkan tanpa tahu cerita masa laluku. Ia berkata bahwa ia percaya jika sesuatu pergi dengan cara menyakitkan, mungkin itu bukan milik yang ditakdirkan untuk tinggal. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa dalam. Sejak pertemuan itu, komunikasi kami berlanjut secara wajar. Tidak tergesa. Tidak berlebihan, aku tidak ingin mengulang kesalahan lama dengan terlalu cepat membuka hati. Aku belajar pelan-pelan. Berbeda dengan masa laluku, kali ini aku tidak menaruh kepercayaan secara membabi buta. Aku mengamati, aku menilai dengan tenang, dan yang paling penting, aku tetap menjaga diriku sendiri. Beberapa bulan berlalu, aku menyadari bahwa kehadiran Sinta tidak membuatku melupakan masa lalu. Tetapi membuat masa lalu itu tidak lagi menyakitkan. Ia tidak pernah memaksa tahu tentang lukaku. Tetapi ketika akhirnya aku menceritakan semuanya, ia hanya mendengarkan tanpa menghakimi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai bukan karena masa laluku, tetapi karena siapa diriku sekarang. Aku tidak tahu kemana arah hubungan ini akan berjalan. Tetapi kali ini aku tidak terburu-buru. Aku tidak membangun mimpi setinggi langit. Aku hanya menjalani. Karena aku sudah belajar satu hal penting. Jodoh tidak perlu direbut dari siapapun. Tidak perlu dibangun dengan kebohongan. Jika memang ditakdirkan bersama, ia akan datang dengan cara yang tenang. Dan tanpa kusadari, hidup yang dulu terasa runtuh kini perlahan membentuk cerita baru yang lebih dewasa. Namun sebelum aku benar-benar melangkah jauh, ada satu pertemuan terakhir yang tak pernah kuduga akan terjadi. Aku tidak menyangka akan melihat Dena lagi setelah semua itu. Sore itu aku sedang berjalan keluar dari sebuah toko bersama Sinta. Kami baru saja membeli beberapa keperluan untuk acara keluarga. Suasana hatiku tenang, tidak ada beban, tidak ada bayangan masa lalu yang mengganggu. Namun takdir seperti sengaja mempertemukan kembali garis-garis yang pernah terpisah. Di depan pintu keluar, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Dena, ia berdiri sendirian. Wajahnya tampak lebih dewasa, tidak lagi seperti wanita yang dulu penuh emosi. Ketika mata kami bertemu, waktu seolah berhenti sesaat.
Sinta menyadari perubahan raut wajahku. Ia menoleh mengikuti arah pandanganku. Aku menarik napas pelan. Tidak ada getaran hebat seperti dulu. Tidak ada rasa sesak yang tiba-tiba datang. Yang ada hanya perasaan datar, seperti melihat lembar lama dari buku yang sudah selesai kubaca. Dena melangkah mendekat. Ia terlihat terkejut melihatku tidak sendiri. Aku memperkenalkan Sinta dengan tenang. Tidak ada nada canggung dalam suaraku. Sinta tersenyum sopan. Dena membalasnya, meski senyumnya tipis. Beberapa detik suasana terasa sunyi. Dena berkata ia senang melihatku baik-baik saja. Suaranya tidak lagi bergetar seperti dulu. Ada ketenangan yang berbeda di wajahnya. Aku menjawab dengan sederhana. Aku juga berharap ia dalam keadaan baik. Ia mengangguk pelan. Ia berkata bahwa hidupnya sekarang lebih sederhana. Ia kembali tinggal bersama keluarganya. Ia bekerja membantu usaha orang tuanya. Ia bilang ia banyak belajar dari semua yang sudah terjadi. Aku melihat ke dalam matanya dan untuk pertama kalinya tidak melihat bayangan wanita yang pernah mengkhianatiku. Aku melihat seseorang yang juga pernah jatuh dan sedang berusaha bangkit. Tidak ada lagi pembahasan tentang masa lalu. Tidak ada lagi penyesalan yang diulang-ulang. Pertemuan itu singkat, tetapi terasa cukup. Sebelum pergi, Dena berkata pelan bahwa ia mendoakan kebahagiaanku. Kalimat itu terdengar tulus. Aku mengangguk. Aku juga mendoakan kebaikan untuknya. Ketika ia berjalan menjauh, aku menyadari sesuatu yang penting. Hatiku tidak lagi berat melihatnya pergi. Tidak ada keinginan untuk menoleh kembali. Tidak ada sisa rasa yang mengikat. Sinta menggenggam tanganku dengan lembut. Ia tidak bertanya apa-apa. Dan aku bersyukur karena ia memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Dalam perjalanan pulang, aku memandang keluar jendela mobil. Langit sore terlihat cerah. Aku sadar, pertemuan itu bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk memastikan bahwa luka itu benar-benar sudah sembuh. Dan kini, aku tahu bahwa aku benar-benar siap melangkah ke masa depan tanpa bayangan masa lalu. Setelah pertemuan itu, hidupku terasa semakin ringan. Tidak ada lagi rasa yang tertinggal. Tidak ada lagi kenangan yang menekan dada. Pertemuan singkat dengan Dena seperti penutup yang rapi untuk cerita panjang yang pernah berantakan. Aku dan Sinta semakin sering menghabiskan waktu bersama, tetapi semuanya berjalan perlahan. Tidak ada janji besar yang diumbar. Tidak ada mimpi yang dibangun terlalu tinggi. Kami sama-sama belajar dari masa lalu. Aku menceritakan kepadanya bagaimana dulu aku terlalu mudah percaya. Bagaimana aku menaruh seluruh hidupku pada dua orang sekaligus tanpa menyisakan ruang untuk menjaga diriku sendiri. Sinta mendengarkan dengan tenang. Ia tidak pernah membandingkan dirinya dengan Dena. Ia tidak pernah bertanya dengan nada curiga. Ia hanya berkata bahwa setiap orang punya masa lalu, tetapi tidak semua orang mau belajar darinya. Kalimat itu sederhana, tetapi terasa kuat. Perlahan, aku mulai merasakan sesuatu yang dulu sempat hilang. Bukan cinta yang meledak-ledak. Bukan rasa yang membutakan, tetapi rasa tenang saat berada di dekat seseorang. Aku tidak lagi takut kehilangan. Aku tidak lagi cemas berlebihan. Jika memang ditakdirkan bersama, aku yakin jalannya akan dimudahkan. Jika tidak, aku juga sudah siap menerima. Hubunganku dengan keluarga semakin hangat. Ibuku pernah berkata bahwa wajahku kini terlihat lebih dewasa. Lebih tenang. Tidak lagi seperti pria yang sedang memikul beban besar. Aku sadar, pengkhianatan itu memang menyakitkan. Tetapi tanpa kejadian itu, mungkin aku tidak akan pernah benar-benar mengenal diriku sendiri. Suatu malam, setelah mengantar Sinta pulang, aku duduk sendirian di teras rumah. Angin berhembus pelan. Rumah yang dulu terasa kosong kini tidak lagi menakutkan. Aku teringat perjalanan panjang yang sudah kulalui. Dari kepercayaan yang utuh, ke pengkhianatan yang menghancurkan, hingga perlahan bangkit dan berdiri kembali. Semua itu bukan perjalanan yang mudah. Ada malam-malam penuh tangis. Ada hari-hari penuh amarah. Ada momen ketika aku merasa tidak sanggup lagi berdiri. Namun aku masih di sini. Masih bernapas. Masih berjalan. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Aku menengadah ke langit dan berdoa dalam hati kepada Allah. Bukan lagi meminta agar masa lalu dihapus. Tetapi bersyukur karena diberi kekuatan untuk melewatinya. Kini aku mengerti satu hal. Bukan semua yang pergi adalah kehilangan. Kadang ia adalah cara hidup membersihkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik.
Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku benar-benar merasa damai dengan takdirku sendiri. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Musim berganti, suasana hidupku pun ikut berubah. Aku tidak lagi menghitung berapa lama sejak perceraianku. Tidak lagi menoleh ke belakang untuk memastikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Semua sudah menjadi bagian dari ceritaku. Hubunganku dengan Sinta berkembang dengan cara yang tenang. Tidak terburu-buru, tidak dibangun di atas pelarian dari luka. Kami sama-sama sadar bahwa hubungan yang sehat bukan tentang memiliki secepat mungkin, tetapi tentang memahami sebelum melangkah lebih jauh. Suatu hari aku mengajaknya berbicara serius. Bukan dengan janji besar, bukan dengan kata-kata indah yang berlebihan. Aku hanya berkata bahwa aku ingin membangun sesuatu yang lebih matang, jika ia siap berjalan bersamaku. Sinta tersenyum. Ia tidak menjawab dengan panjang lebar. Ia hanya berkata bahwa ia ingin hubungan yang dijaga dengan tanggung jawab, bukan sekadar perasaan. Jawaban itu membuatku semakin yakin. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Tetapi kali ini aku tidak lagi takut. Karena aku sudah belajar bahwa kehilangan tidak selalu berarti akhir. Kadang itu adalah awal dari arah yang lebih tepat. Tentang Dena dan Aldi, kabar mereka perlahan menghilang dari hidupku. Tidak ada lagi cerita yang sampai ke telingaku. Tidak ada lagi pertemuan yang tak terduga. Mereka seperti benar-benar menjadi bagian dari masa lalu yang sudah selesai. Aku pernah mencintai dengan sepenuh hati. Aku pernah percaya tanpa batas. Aku juga pernah hancur karena pengkhianatan. Namun aku tidak membiarkan satu kejadian menentukan seluruh hidupku. Kini aku mengerti, jodoh bukan hanya tentang rasa cinta yang besar. Bukan tentang siapa yang lebih dulu hadir. Tetapi tentang siapa yang tetap memilih bertahan tanpa harus mengkhianati. Jika memang bukan jodoh, sejauh apapun dipaksa, sekuat apapun diperjuangkan dengan cara yang salah, pada akhirnya tetap akan terlepas. Aku berdiri di depan rumahku suatu sore, memandangi langit yang cerah. Rumah ini pernah menjadi saksi kebahagiaan, juga saksi kehancuran. Kini ia menjadi saksi kebangkitanku. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Tidak lagi menyimpan penyesalan. Semua sudah kulepaskan, karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang pergi atau siapa yang bertahan. Yang paling penting adalah aku tidak kehilangan diriku sendiri. Dan kali ini, aku melangkah ke masa depan dengan hati yang utuh. Jika sahabat semua memiliki kisah kehidupan, kisah rumah tangga, atau pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar, atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah Anda bisa menjadi inspirasi dan kekuatan bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.